Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Twin Flame. Oke, ada seseorang di sini yang sedang mencoba untuk menstabilkan kehidupan dia karena dia ada niatan untuk union kembali lagi dengan kamu. Jarak antara kamu dengan dia ini cukup jauh kalau aku lihat ya, mungkin dibatasi oleh perairan. Aku lihat memang ada perbedaan di antara kamu dengan dia sehingga di sini dia ingin ada di satu frekuensi atau ada di sejajar ya, ada sejajar dengan dirimu atau apa sih, seseimbang lah ya dengan kamu dalam hal apapun. Di sini aku lihat di sini pengen stabil dia, karena pengen apa ya, merasa komplit bersatu sama lain dengan kamu. Makanya di sini dia sedang mencoba untuk stabil dulu, paling nggak setara sama kamu kayak gitu ya. Jarak yang begitu jauh di antara kalian, ini juga yang membuat hubungan kalian itu mungkin lebih sulit untuk apa ya, sulit untuk terrealisasi ya, karena dari jarak juga di sini. Bahkan kayaknya ada seseorang yang mungkin ada yang baru berpindah, mungkin pindah tempat tinggal atau pindah pekerjaan, bisa jadi. Aku lihat kestabilan ini juga niat tujuannya adalah ingin ke komitmen bersama kamu. Ya, dia ingin mengikat kamu, ingin kembali ya kembali menjalani hubungan dengan kamu, ingin ada komitmen ya. Cuman dia butuh waktu untuk merealisasikan itu semua dan dia juga butuh waktu untuk berproses dalam hal apapun. Terus itu juga dia butuh waktu juga untuk healing ya. Untuk healing mungkin dia kemarin abis patah hati dari seseorang, atau bisa jadi si dia ini mungkin masih punya traumatik dari masa lalunya sehingga dia juga butuh waktu untuk berproses healing. Kalau aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu, masih sering lihat foto kamu, baik itu di handphone dia, di galeri handphone dia, ataupun di media sosialmu ya. Karena di sini aku lihat dia masih sering stalkingin, masih pengen tahu keadaan kamu seperti apa sekarang. Dia adalah mantanmu yang saat ini sudah berpisah denganmu, sudah break up, sudah separation ya. Kalau aku lihat di sini sudah ya sudah tidak bersama ya. Makanya di sini dia pengen union lagi, pengen datang lagi ke kamu. Oke. Aku merasa bahwa dia kayak ngelihat kamu itu sekarang mungkin sudah ada yang lain ya gitu. We both know I'm not the one for you, kata dia. Kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu, sehingga dia merasa kayak kamu itu ada yang lain juga gitu loh ya. Dan kamu nggak harus bersama dia juga. Kamu berhak memiliki yang lain, kamu berhak memilih yang lain gitu ya. Mungkin memang apa namanya, karena sudah separation ya, sudah berpisah, jadi hak kamu juga gitu. Menurutnya kamu adalah sosok terbaik yang pernah hadir dalam hidup dia. Mungkin kamu memang tulus ya sama dia, kamu perhatian banget sama dia, kamu ikhlas ya membantu dia atau bagaimana. Intinya kamu adalah sosok yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Dia adalah sosok yang seseorang yang masih menyimpan banyak rahasia terhadap kamu ya. Bahkan saat ini pun dia masih merahasiakan sesuatu dari kamu ya, tentang diri dia. Entah apa yang dia rahasiakan, tapi saat ini pun masih ada rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu. Untuk saat ini dia masih takut untuk menghubungi kamu, entah apa, mungkin karena dia pernah melakukan kesalahan atau apa, sehingga dia merasa takut untuk menghubungi kamu.
terserah terpaut umur berapalah kalian ya, mau 40, 50 atau berapapun, dia merasa bahwa kita masih muda. So menurut dia, jadi kalau masih muda tuh ya udah nikmati aja hidup gitu ya, kita masih muda, umur masih panjang gitu mikirnya ya, sehingga ya masih ingin bersenang-senang, masih ingin menikmati hidup seperti itu ya. Jadi belum mau terburu-buru berkomitmen juga gitu kan. Raih dulu cita-cita ya, dapatkan dulu kestabilan dalam hidup, karir, keuangan seperti itu. Nah, jadi makanya di sini dia beranggapan bahwa yaudah kita apa ya, memenuhi kebutuhan kita masing-masing aja dulu gitu. Ya, makanya di sini hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Seperti itu. Oke. Kemudian ada King of Swords. Ya, kalau aku lihat di sini dia orangnya logika banget ya, rasional banget, orangnya tertib banget dalam karir ya, dalam pekerjaan maksudnya. Ya, dia tertib banget dalam pekerjaan, dia serius banget kalau udah menyangkut tentang pekerjaan tuh ya. Gila kerja kalau aku lihat di sini, bahkan terstruktur dan terjadwal ya pekerjaan yang dia jalani. Terus itu orangnya rasional, orangnya sangat berdedikasi sekali ya dalam karir, dalam keluarga, seperti itu aku lihat. Aku lihat di sini dia punya kebiasaan, entah apa kebiasaannya, bisa jadi kebiasaan dia kalau pagi harus minum kopi, atau kalau apalah, pokoknya dia ini punya kebiasaan yang sampai sekarang masih dia lakoni, masih dia jalani. Terus itu dia ini punya kayak organisasi atau apa ya, kayak tim atau apa gitu, mungkin tim sepak bola gitu ya, dia masuk dalam tim sepak bola atau apa, biker ya, atau apalah, intinya kayak masuk dalam suatu ini perkumpulan kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia adalah sosok seseorang yang kalau cari pasangan itu yang punya kriteria cerdas atau pintar, cantik atau ganteng, dan secara emosional itu udah dewasa kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan di sini dia memilih kamu, berarti kamu itu ada di 3 tipe dia itu gitu ya. Kamu cantik atau ganteng, kamu cerdas, pintar ya, dan kamu juga secara emosional sudah dewasa seperti itu. Aku lihat memang dia ini sangat mensupport untuk kesuksesan ya, dia sangat menjunjung tinggi dalam mensupport mensupport kesuksesan pasangan, atau sebaliknya, atau mungkin kamu yang mensupport dia untuk mendapatkan kesuksesan seperti itu ya. Kalian situasikan aja. Tapi intinya di sini entah ini dia atau kamu yang selalu mensupport dan menjunjung tinggi untuk tetap meraih kesuksesan dalam hidup gitu ya. Jadi nggak mengekang, nggak mengikat, kamu harus begini, enggak. Tapi dia kalau misalkan pasangannya mau bekerja sebagai ini, ya udah silakan. Yang penting kamu menikmati, yang penting kamu suka dengan pekerjaanmu, tidak merasa terbebani dan merasa bahagia, silakan gitu. Karena kesuksesan itu milik hak semua orang gitu ya. Jadi dia tidak mengikat atau mengekang pasangan untuk melakukan A, B, C gitu, enggak. Ya, orangnya membebaskan. Yang penting kamu merasa kamu bahagia dan merasa sukses dengan itu, ya silahkan gitu ya. Kalau aku lihat sini, ini terserah nih, ini mau kamu atau dia yang selalu berpikiran seperti itu. Dulu memang orang ini tuh gini ya, orang yang sangat gila harta sih, harta benda ya, gila harta benda. Sampai-sampai aku lihat di sini dia sampai punya hutang loh. Ya, punya hutang atau punya cicilan ya, punya cicilan, sehingga dia itu saat ini butuh fokus dulu untuk menyelesaikan itu. Mungkin memang gaya hidupnya berlebihan, gaya hidupnya pengen yang hedon, pengen yang bermewah-mewah ria, dan tapi gini, dia tidak mau banyak keluar tenaga, tapi maunya cepat banyak duit gitu ya, sehingga yaitu jalan pintasnya adalah berhutang atau menggunakan cicilan kayak gitulah ya. Kayak pengen terlihat wah, pengen punya mobil mewah misalkan, ya udah pakai cicilan kayak gitu, nggak cash kayak gitu, sehingga
tanggungannya sampai sekarang kalau aku lihat di sini ya. Nih, dia masih terbebani dengan pekerjaan sekarang karena mungkin harus menutupi ini, utang atau cicilan atau ya membayar gaya hidup ya, gaya hidup. Aku melihat di sini ketika dia punya gaya hidup yang berlebihan ya, gaya hidup yang bermewah-mewah ria, tapi dia ketemu dengan sosok kamu yang sederhana. Kalau aku lihat di sini, akhirnya di sini dia kayak mampu untuk menyelesaikan halangan rintangan yang ada di hidup kalian. Entah bagaimana, tapi ini aku lihat ada kesederhanaan yang mampu menyelesaikan masalah di antara kalian. Halangan rintangan apapun itu di solusinya ya adalah kesederhanaan gitu ya. Kalau aku lihat di sini juga si dia ini tuh memiliki rasa apa ya? Kepemilikan seperti itu karena di sini kalau temperance tuh menandakan belahan jiwa ya, jadi kayak merasa saling memiliki ya, dia memiliki kamu, kamu memiliki dia seperti itu, sehingga ketika dia punya gaya hidup hedon, kamu punya gaya hidup sederhana, balance jadinya. Jadi dikala ada suatu masalah bisa saling menutupi atau bagaimana. Tapi intinya di sini ada kesederhanaan lah yang mampu membuat halangan atau masalah di hubungan kalian ini terselesaikan. Ya, entah apa masalahnya, tapi ini tentang kesederhanaan. Kalau aku lihat ya, dia bertemu dengan sosok kamu yang sederhana, sehingga kayak mungkin menyadarkan dia, oh ternyata bahagia itu nggak harus dengan mobil mewah, nggak dengan harus pakaian branded, seperti itu. Bisa jadi seperti itu dia pemikirannya, sehingga saat ini jalan hidup dia lurus. Oke, karena kemarin aku berbuat salah, aku punya hutang, aku selesaikan aja dulu hutangku, nggak usah lah bergaya-bergaya dengan tas branded, mobil mewah, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu kalau misalkan itu masalahnya. Tapi kalau masalahnya lain ya coba difikirkan aja ya, karena ini aku lihat temperance itu tentang kesederhanaan, yang dari kesederhanaan itu yang mampu menyelesaikan halangan masalah di antara kalian, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada toleransi ya, ada toleransi. Mungkin selama ini kamu selalu mentoleran atas tindakan-tindakan dia yang selalu menyakiti kamu. Bisa jadi ya, kamu selalu memaafkan dia dikala dia selalu terus-terusan mengkhianati kamu atau menyakiti kamu atau berbohong atau bagaimana. Setiap dia datang lagi ke kamu, kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu menerima dia lagi ya. Intinya toleransi dari kamu itu wah cukup berarti dan cukup besar bagi dia ya. Dan aku lihat di sini penuh dengan kasih sayang, keseimbangan ya. Dan apa ya, selalu mempertimbangkan matang-matang setiap dalam mengambil keputusan dan selalu menahan diri untuk mengambil tindakan atau keputusan agar tidak saling menyakiti gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dari dia mengenal kamu dan apa yang telah terjadi sekarang ya, banyak masalah yang terjadi dalam hidup dia dan ketemulah sosok kamu yang sederhana. Dia mampu kayak merenungkan diri dia gitu loh, merenungkan apa yang telah terjadi. Dan kalau aku lihat di sini ya, akhirnya dia bisa berubah gitu loh, mindsetnya itu bisa jadi berubah. Yang tadinya semua dia pikir harus dengan uang, ternyata enggak semua harus dengan uang ya, dengan ketulusan pun jadilah kayak gitu ya. Intinya dengan sosok kamu, si belahan jiwanya yang notabene di sini kamu orangnya sederhana, itu mampu memberikan solusi ke dia gitu ya dalam setiap masalahnya. Walaupun nggak semua, tapi paling tidak dia dapat base-nya untuk cari solusi dari masalah dia. Ya basicnya gimana nih? Oh ternyata kalau begini harusnya nggak usah lah yang bermewah-mewah, begini pun jadi selesai kok gitu ya. Entah apa ya, karena ini pembacanya general, jadi poin-poinnya aja yang aku jelaskan. Untuk masalah secara spesifiknya aku rasa kalian tahu ya, dan kalian situasikan aja. Untuk saat ini aku lihat dia masih sangat-sangat bekerja keras banget dalam hubungan ini, sehingga mungkin kamu merasa kayak
sudah diabaikan sama dia, kayak tidak diperhatikan oleh dia. Karena sebenarnya jujur ya, ini nih dia itu benar-benar yang fokus banget sama karir dan keuangan saat ini. Ya, dia mungkin sedang menstabilkan keuangannya ya. Mungkin dia juga harus membiayai keluarganya, belum lagi dia harus memenuhi kebutuhan diri dia secara pribadi, belum lagi dia harus fokus untuk masa depannya ya. Mungkin tabungannya habis karena ini hutang piutang, sehingga dia juga harus merintis lagi, harus menabung lagi gitu loh. Sehingga fokus dia itu udah deh itu aja, karir, keuangan. Nah, itu semua memang untuk masa depan ya, masa depan pribadi dia, untuk membiayai keluarganya, atau mungkin nantinya untuk biaya pernikahan kalian, atau apa ya, pokoknya ininya untuk pasangan dia ke depannya juga gitu loh, untuk relationship dia ke depan juga ya. Jadi dia itu pengen punya finansial yang settle, yang stabil, yang stabil, dan itu bisa untuk jangka panjang gitu loh ya, kalau aku lihat. Makanya di sini dia tuh bener-bener wah sangat berusaha banget untuk membuat hidup dia stabil secara finance, secara keuangan. Makanya di sini dia belum bisa untuk menyeimbangkan antara kamu dan pekerjaannya, karena bener-bener yang tujuan utama dia adalah finansial dulu. Finansial dia stabil, bahkan mungkin bisa punya tabungan untuk jangka panjang seperti itu ya. Dan saat ini dia memang lagi fokus dulu sama keluarga dia dulu, mungkin membahagiakan keluarganya, atau ya apa namanya, membuat keluarganya sukses dulu ya, keuangannya terpenuhi, tercukupi, seperti itu. Sejujurnya dikala dia saat ini lagi berpisah dengan kamu ya, berpisah dengan kamu, aku lihat juga kadang dia suka berpikir bahwa, aduh pengen deh datang ke kamu untuk berkenalan dengan keluargamu, atau sebaliknya ya, dia ngebawa kamu ke keluarganya untuk mengenalkan dia mengenalkan kamu ke keluarganya, atau mungkin dia pengen ngebawa keluarga dia ke keluargamu untuk ya temu sapa kayak gitu ya, untuk saling mengenal seperti itu. Nah, kalau di saat ini kalian memang lagi berpisah ya, ini kan mantanmu lagi berpisah, aku lihat di sini ada union kembali. Akan ada union kembali, akan ada penyatuan kembali, bersatu kembali, karena dia di sini pengen adanya suatu keluarga bersama kamu. Dia pengen membentuk suatu keluarga bersama kamu, bahkan pengen memiliki anak ya, keluarga bahagia, keluarga yang stabil, keluarga yang apa ya, yang kuat, yang kokoh, seperti itu. Aku lihat di sini ya, dia akan datang lagi. Dan juga aku lihat di sini karakternya ya, kalau King of One Reverse ini lebih ke karakternya. Kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang agak sombong mungkin ya, agak sombong, sehingga memiliki hubungan ya, atau menghabiskan setiap waktu bersama si dia ini mungkin akan menyulitkan kamu, mungkin akan menyusahkan kamu mungkin merasa lelah sama dia, karena yaitu punya gaya hidup yang agak sombong, agak tinggi ya, mungkin kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang sangat berperilaku pengontrol atau mengendalikan seseorang, atau manipulatif ya, sehingga di sini dia selalu mencoba untuk mengendalikan kamu di setiap posisi dalam hidup kamu, seperti itu. Misalkan dia pengen A, hubungan kita pengen arahnya ke A, maka kamu juga harus ikut ke arah A, kayak gitu loh ya. Intinya di sini kamu nggak susah gitu loh untuk ngikutin maunya dia gitu. Kamu harus dia maunya kamu ngikutin arahan dia, tapi ya kan kamu juga punya kebebasan atas dirimu sendiri ya. Aku lihat di sini juga kamu memang orangnya itu beranian, orangnya berani untuk menolak atau berkata tidak, sehingga apa ya, dia agak gimana gitu sama kamu gitu ya. Jadi makanya di sini sering adanya pertengkaran di antara kalian, karena di sini kamu itu kalau ngomong suka men-trigger dia gitu ya, suka apa ya, kayak menolak ya, bisa dibilang kayak menolak, atau ya kamu punya prinsip sendiri ya, dan itu ingin kamu jalankan. Nah, dia juga punya prinsip sendiri dan kamu juga harus ngejalanin itu gitu. Sedangkan kamu punya prinsip sendiri gitu loh. Jadi prinsip kamu dan prinsip dia itu kayaknya bertolak belakang, sehingga disinilah
adanya rasa kayak lelah, pertengkaran ya, tidak dihargai, terus kayak ditolak seperti itu. Akhirnya di sini ada sifat-sifat manipulatif yang dia lakukan agar kamu itu mau ngikutin mau dia gitu. Entah sifat manipulatifnya kayak misalkan pura-pura cuek, pura-pura nggak peduli kamu lagi, sehingga agar kamu itu ngerasa ke-trigger gitu, ngerasa kayak waduh bakalan ini nih, bakalan ninggalin aku nih atau bagaimana. Seperti itu ya, ada sifat manipulatif. Jadi sebenarnya ini nggak 100% salah dia. Ya, perpisahan ini terjadi nggak 100% salah dia. Bisa juga ada andil kamu di sini karena bisa jadi kalau kamu ngomong tuh terlalu kasar, bisa jadi ya. Bisa jadi kalau kamu ngomong terlalu kasar, terus mungkin kamu banyak menolaknya dia maunya A, kamu maunya B, kayak gitu. Sehingga nggak ketemu, apa sih namanya, nggak ketemu tujuannya gitu ya. Dia tujuannya mau ke A, kamu tujuannya mau ke B. Ya gimana hubungan kalau misalkan saling bertolak belakang? Kan nggak balance jadinya seperti itu. Jadi kalau aku rasa masih ada kekeras kepalaan di antara kalian ya. Bisa jadi mungkin di sini dia anak pertama, kamu anak pertama, sehingga egonya bertemu di sini. Ya bisa jadi, ya bisa jadi. Kalau misalkan bukan anak pertama ya mungkin ya karena ego aja, karena memang punya prinsip masing-masing dan ini belum bisa disatukan. So nanti kedepannya kalau memang kalian masih mau bersama, cobalah pikirkan baik-baik, bicarakan baik-baik ya tujuan arahan hubungan ini mau kemana, sebelum hubungan ini ya semakin entah ngalur ngidul entah kemana gitu ya. Kamu maunya ke A, dia maunya ke B, seperti itu, sehingga selalu bertolak belakang. Coba dibicarakan nanti kalau misalkan dia datang dan kalian masih mau bersama dengan dia, bicarakan yang jelas maunya kemana, konsepnya bagaimana, caranya bagaimana gitu ya. Bicarakan baik-baik karena di sini kalau aku lihat selalu adanya pertengkaran di antara kalian. Selain ingin mendominasi, manipulatif, terus juga ego, terus kalau ngomong juga agak kasar ya. Sehingga di sini yang mempengaruhi hubungan kalian itu sulit bisa terjadi gitu, atau mungkin apa itu namanya, lama perkembangan hubungannya ya karena ini. Ya akhirnya di sini justru malah saling menyakiti satu sama lain, akhirnya berpisah lagi kayak gitu ya. So cobalah untuk lebih apa ya, lebih sabar lah ya untuk cari solusinya, jangan marah-marah gitu ya. Kalau aku lihat di sini, coba untuk mengatasi dan mencari solusi itu bareng-bareng lah ya, bareng-bareng tujuannya mau kemana kayak gitu. Dan kalau aku lihat untuk saat ini memang lebih baik kalian untuk memberikan ruang pada masing-masing terlebih dahulu, menyelesaikan masalah masing-masing terlebih dahulu. Cara terbaiknya untuk menyelesaikan masalah di dalam hidup pribadi kalian masing-masing atau masalah hubungan ini, ya kalian pikirkan aja dulu sebaiknya bagaimana kayak gitu ya. Jadi sebaiknya untuk saat ini kalian lebih baik berpisah aja dulu gitu ya. Cari titik poin dari masalahnya seperti apa ya, mau ini dari masalah pribadi, misalkan dari karir, keuangan, dari dia ya, kamu mungkin dari apa gitu ya, mungkin karir, keuangan juga mungkin, atau ada yang lagi kamu fokusin kayak gitu, silakan fokuskan itu aja dulu pada diri kalian masing-masing. Nah kalau untuk hubungan ini ya udah sambil berjalan aja dari perpisahan ini kalian pikirkan kenapa sih masalahnya di hubungan ini kok nggak bisa intens gitu ya, hubungannya langgeng gitu, kenapa. Nah kalian sambil pikirkan itu juga gitu. Jadi kenapa dipisahkan, karena kayaknya kalian ini orangnya ego dan sama-sama emosian. Jadi kalau misalkan dipertemukan untuk mencari solusi, akan terus-terusan bertengkar. Jadi makanya oleh semesta kalian dipisahkan. Yaudah kalau gitu kamu pikirkan sendiri solusinya gimana, kamu dia pikirkan sendiri solusinya gimana. Nah nanti kalau sudah yakin baru nanti dipersatukan. Nah kalian mau gimana? Nah itu tadi makanya aku bilang ya, ketika dia nanti datang, kalau memang kamu masih mau, bicarakan dengan baik-baik.
Oke, aku rasa cukup ya pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Ini alfabetnya. Maaf ya, aku lagi pilek soalnya. Jadi mungkin akan mengganggu pendengaran kalian dalam mendengarkan video aku. Oke. Ini alfabetnya ya, bisa nama dia, nama kamu, inisial nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada hubungan kalian. Maka ini energi memang untuk kalian. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang energi kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.